Halo guys, kembali lagi bersama aku Tridiansi di sini. Di segmen kali ini kita akan membahas suatu kasus pembunuhan yang pernah menggemparkan dunia, guys. Kasus pembunuhan berantai dengan memakai racun sianida dan berakhir dengan hukuman mati. Oke, sebelumnya kalian tuh penasaran gak sih sama hiasan yang aku pakai ini? Kalau kalian tuh pengen samaan kayak aku, bisa banget kalian tuh kunjungi online shop aku ya guys. Oke, seperti apa kasus pembunuhan? Kita langsung aja masuk ke isi pembahasannya. Pada tanggal 14 April 2023, seorang wanita dilaporkan meninggal dunia saat menghadiri sebuah acara keagamaan di Provinsi Ratchaburi, Bangkok. Pada kesempatan tersebut, ia tuh bermaksud mengikuti ritual keagamaan Buddha berupa pelepasan ikan di Sungai Mae Klang. Wanita tersebut hadir bersama dengan rekan wanitanya. Tidak lama setelah prosesi berlangsung, wanita tersebut mendadak mengalami kejang-kejang hingga kehilangan kesadaran. Upaya pertolongan tidak berhasil dan akhirnya wanita tersebut dinyatakan meninggal dunia. Kita masuk ke background dari korbannya ya guys. Dia tuh seorang wanita bernama Siripon Kang Wong berusia 32 tahun. Berdasarkan sejumlah artikel yang tersedia, informasi mengenai identitas dan latar belakang pribadi Siripon masih sangat terbatas, sehingga hanya sedikit detail yang dapat dipublikasikan mengenai dirinya. Menindaklanjuti kejadian tersebut, pihak kepolisian menerima laporan dan segera melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara. Dari hasil pemeriksaan awal, kepolisian tidak menemukan uang, ponsel, maupun tas pribadi Siripon. Selain itu, melalui rekaman CCTV, diketahui sebelum meninggal dunia, Siripon terlihat bersama dengan rekan wanitanya. Keluarga Siripon menolak untuk menerima bahwa kematian Siripon terjadi secara wajar, sehingga dilakukan proses otopsi. Berdasarkan hasil otopsi, ditemukan kadar kalium sianida yang fatal di dalam darah, lambung, dan juga hati korban. Para ahli forensik menduga bahwa Siripon kemungkinan telah menelan kalium sianida sebelum menuju ke Sungai Mae Klang untuk melaksanakan ritual keagamaan Buddha. Selain itu, setelah kematiannya, Siripon juga diketahui menjadi korban pencurian. Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui bahwa wanita yang terakhir bersama dengan Siripon adalah Sararat Rangsiwutthapon, seorang wanita berusia 36 tahun dan merupakan mantan istri seorang letnan kolonel polisi bernama Viton Rangsiwutthapon. Berdasarkan petunjuk tersebut, pihak kepolisian kemudian menangkap Sararat pada tanggal 26 April 2023 dan membawanya ke kantor kepolisian Bangkok untuk proses lebih lanjut. Berdasarkan dari pemeriksaan Sararat, pihak kepolisian mendapatkan bukti bahwa Sararat pernah memesan kalium sianida dan jejak kalium sianida telah ditemukan di beberapa titik di mobilnya Sararat. Sehingga kesimpulan dari para ahli, Siripon memakan atau meminum senyawa kalium sianida dalam mobil Sararat ketika sebelum ke ritual keagamaan Buddha. Lalu sehubungan dengan mencurigakan dari Siripon yang memicu penyelidikan menyeluruh terhadap serangkaian keracunan sianida lain yang belum terpecahkan. Setelah Sararat ditangkap, muncul seorang perempuan yang berani maju dan menuduh Sararat pernah beberapa tahun lalu. Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 2020 ketika perempuan tersebut sempat nyaris meninggal dengan tindakan resusitasi di rumah sakit. Namun pada waktu itu dia tidak berani melaporkan atau berbicara soal dugaan percobaan pembunuhan tersebut karena Sararat punya backingan yang kuat, yaitu mantan suaminya yang berpangkat letnan kolonel polisi. Jadi ada rasa takut akan kekuasaan atau pengaruh mantan suami dari Sararat ini. Polisi menyebut Sararat yang dijuluki media sebagai M-Shaynet punya kebiasaan berjudi dan butuh banyak uang untuk membiayai kecanduannya. Untuk mendapatkan uang, ia tuh meminjam dari orang-orang atau korban-korbannya. Bahkan ada yang sampai sebesar 300.000 baht atau sekitar 130 jutaan kalau dirupiahkan. Namun ketika para korban menagih kembali uang pinjamannya, Sararat justru meracuni atau membunuh
mereka, lalu mengambil barang-barang berharga milik korban seperti perhiasan dan ponsel sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan. Polisi menemukan bahwa Sararat memberikan kapsul herbal yang sebenarnya sudah dicampuri dengan racun cyanida kepada setidaknya 15 orang. Dari jumlah itu, hanya 1 orang yang berhasil selamat, sementara yang lain menjadi korban. Akibat perbuatannya, Sararat kini didakwa atas 13 kasus pembunuhan. Berarti ada 13 orang korban meninggal yang sudah bisa dibuktikan keterlibatannya, serta secara keseluruhan dikenakan 80 tuduhan kejahatan. Tidak hanya pembunuhan, tapi juga termasuk tuduhan lainnya seperti penipuan, perencanaan, dan percobaan pembunuhan. Pada tanggal 20 November 2023, berlangsung sidang kasus Sararat yang memakan waktu 3 jam. Kasusnya dikategorikan sebagai pembunuhan berantai tingkat berat. Dalam sidang, hakim menyatakan Sararat adalah pecandu judi yang melakukan pembunuhan dan perampokan sebagai cara untuk menutupi utang-utangnya. Sararat sendiri tidak memberikan kesaksian di persidangannya. Pengadilan memvonisnya atas dakwaan-dakwaan tersebut, termasuk pembunuhan berencana yang menyebabkan kematian dan pemalsuan makanan atau bahan konsumsi lainnya yang mengakibatkan kematian. Akibat dari perbuatannya, Sararat dijatuhi hukuman mati atas kasus pembunuhan Siripon dengan cyanida, dan selain itu dia juga diperintahkan untuk membayar ganti rugi sebesar 2 juta baht atau sekitar 919 jutaan kepada keluarga korban. Viton, mantan suami Sararat yang berpangkat sebagai letnan kolonel polisi, terbukti menyembunyikan barang bukti terkait pembunuhan yang dilakukan Sararat terhadap Siripon. Karena itu, dia tuh dijatuhi hukuman 16 bulan penjara. Viton sendiri menyerahkan diri. Selain itu, polisi juga menduga bahwa dia tuh terlibat membantu Sararat untuk meracuni mantan pacarnya bernama Sutisakpun Kwon. Mantan pengacara Sararat, Tanica Eksuwanwat, dijatuhi hukuman 2 tahun penjara karena ikut terlibat dalam kasus pembunuhan Siripon. Perannya adalah membantu menyembunyikan barang bukti yang bisa menghubungkan Sararat dengan kejahatan tersebut. Setelah pembunuhan Siripon terjadi, Tanica bahkan mendesak Viton, mantan suaminya Sararat, agar menghancurkan atau menyembunyikan bukti sesuai dengan isi ringkasan putusan pengadilan. Oke, sampai situ aja pembahasan dari kasus pembunuhan pakai cyanida ini ya guys. Pesan hidup apa yang bisa kita ambil dari kisah ini guys? Waspada terhadap orang terdekat. Kasus ini mengajarkan bahwa kejahatan bisa datang dari orang yang kita percaya. Siripon dan korban-korban lainnya adalah teman atau kerabat dekat dari pelaku. Kita perlu selalu berhati-hati dalam berinteraksi, bahkan dengan orang yang kelihatannya baik, apalagi ketika ada urusan uang atau investasi. Jangan terlalu mudah meminjamkan uang tanpa jaminan. Beberapa korban adalah orang-orang yang meminjamkan uang dalam jumlah besar tanpa kejelasan pengembalian. Pentingnya untuk menjaga batas dalam urusan keuangan, meskipun dengan teman sendiri. Berhati-hatilah jika seseorang terus meminjam uang tanpa niat mengembalikan. Ketamakan dan kecanduan bisa mengubah karakter. Motif Sararat adalah kecanduan judi dan gaya hidup mewah. Kasus ini menunjukkan bahwa ketamakan dan kecanduan bisa membuat seseorang kehilangan akal sehat, bahkan sampai tega menghilangkan nyawa demi kepentingan pribadi. Jangan diam bila melihat kejanggalan. Keluarga Siripon tidak tinggal diam saat melihat kematian aneh tersebut. Mereka menuntut otopsi dan melaporkan ke polisi, yang akhirnya membuka kasus besar. Ini mengajarkan bahwa kita harus berani mencari keadilan, terutama bila merasa ada sesuatu yang mengganjal. Sains dan forensik itu penting. Penemuan jejak cyanida di organ tubuh, serta bukti laboratorium menjadi kunci mengungkapkan kebenaran. Hal ini mengajarkan pentingnya dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penegakan hukum, terutama dalam kasus kriminal serius. Setiap kejahatan akan terbongkar. Sararat melakukan aksinya selama bertahun-tahun tanpa ketahuan, tapi akhirnya satu kesalahan kecil membongkar semua kejahatannya. Ini menunjukkan bahwa sekuat apapun seseorang menyembunyikan kejahatannya, pada akhirnya kebenaran akan terungkap. Bekerja yang jujur dan hindari jalan pintas. Kecanduan judi dan keinginan hidup mewah membuat Sararat memilih jalan pintas dengan membunuh
demi uang. Hikmahnya lebih baik hidup sederhana dan jujur daripada sukses tapi mengandalkan cara haram dan menyakiti orang lain. Oke, sampai situ aja perjumpaan kita kali ini. Apabila terdapat kesalahan informasi atau kekurangan dalam penjelasan yang aku sampaikan, silakan koreksi aku di kolom komentar ya guys, agar aku bisa lebih belajar lagi. Sebelumnya terima kasih banget buat kalian yang sudah nonton video aku sampai akhir, dan terima kasih banget buat kalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan kritik maupun saran mengenai beberapa kesalahan aku. Dan dari kritik dan saran kalian akan aku gunakan sebagai evaluasi diri aku sendiri untuk menjadi yang lebih baik lagi dan bisa memberikan tontonan yang menarik dan juga bermanfaat buat kalian. Kalau kalian tuh ada ide aku bahas kasus apa lagi, langsung aja kalian tuh komen di kolom komentar ya guys. Kalau aku ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Aku Tridiansi. Bye-bye.